tentang budaya positif. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa di sini kami tidak menggurui, tidak ya Bapak Ibu. Kita di sini hanya sharing, berdiskusi tentang komunitas belajar kita budaya positif. Jadi kami harapkan setelah kami, insya Allah bulan-bulan selanjutnya komunitas belajar kita ini lebih hidup lagi, aktif. Dari kami nanti berikutnya bapak-bapak ibu yang menjadi pemateri atau pemaparnya. Insya Allah. Semoga maju sekolah kita ini bapak ibu. Amin. Ya. Baik. Ada pertanyaan pemantik bapak ibu tentang tema kita hari ini. Menurut bapak ibu sekalian, ya, yang berhubungan dengan tema kita, yaitu budaya positif. Apa sih itu budaya positif, Bapak Ibu? Yuk, ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya, pandangannya tentang apa itu budaya positif? Sebelum kita lanjut ke materinya, ada Bapak Ibu? Bu Dri? Aduh, kok lucu-lucu. Ayo saya, Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Bu Lia tadi, cuma saya ingin memberikan penjelasan budaya positif itu dimulai dari kata budaya. Budaya itu adalah hasil cipta rasa manusia. Itu yang kita ketahui selama ini. Jadi apapun itu yang dihasilkan, itu adalah budaya. Tergantung dengan hal yang dihasilkan itu berdampak positif atau negatif. Jadi, seperti yang telah diutarakan sebelumnya, budaya positif itu, kalau saya boleh ambil pengertian, itu setiap hal yang dihasilkan, baik itu melalui rasa karsa dan perbuatan manusia yang berdampak positif, artinya menghasilkan hal-hal baik ke depannya. Terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah, banyak hal yang sebenarnya telah kita lakukan, tapi kita selama ini tidak menyadari bahwa kita telah melakukan budaya positif itu sebetulnya. Seperti yang telah disampaikan tadi, membudayakan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu sebenarnya telah kita terapkan di sekolah kita, mulai dari ketika menyapa teman sejawat atau kepada anak didik. Nah, jadi setiap hal yang telah dilakukan atau setiap hal rasa yang kedepannya membawa hal baik untuk perkembangan peserta didik dan diri kita sebagai pendidik. Itu yang menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dari jawaban dari rekan kita Bu Dia, Bu Fitri, ini membuktikan loh kalau guru-guru SMA 2 Negeri Bagas Sembani sangat-sangat berpotensi loh. Ya, jadi habis ini kita kembangkan lagi kobel kita yang kedua ya, Bapak Ibu semangat. Baik, benar yang dibilang teman kita, rekan kita Bu Dia sama Bu Fitri, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan ya, yang lahir dari, kayak kata Bu Fitri tadi, rasa yang memiliki nilai Ibu positif dia, yang ada di lingkungan sekolah dan ditambah harus berpusat pada murid. Jadi sekarang gini ya Bapak Ibu, budaya positif dalam kurikulum Merdeka ini semuanya, baik pembelajaran budaya positif atau apapun itu, semuanya harus berpusat kepada murid dalam kuliah kita sekarang ini. Jadi nggak ada lagi zaman dulu guru sebagai pusat, tidak. Sekarang murid yang jadi pusatnya, senternya. Jadi nanti kita jadi pemimpin pembelajaran, kita pemimpinnya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemantik kedua. Apakah Bapak Ibu yakin budaya positif di sekolah berdampak pada kualitas belajar murid? Yakinkah Bapak Ibu mempengaruhi? Yakin. Kenapa Miss Omi merasa yakin bahwa budaya positif ini berdampak
punya relasi yang sangat kuat dengan yang namanya kualitas belajar murid. Kenapa? Dengan adanya budaya positif di sekolah yang diterapkan, harus diterapkan ya Bapak Ibu. Kalau hanya budaya positif tapi tidak diterapkan, kita tidak akan bisa menciptakan anak-anak yang berkarakter, profil Pelajar. Pancasila. Ada berapa itu? 6. Jadi kalau sudah tercipta budaya positif di lingkungan sekolah ini diterapkan dengan baik dan benar, berjalan lancar, insya Allah akan berdampak pada kualitas belajar murid dan karakternya. Itu kita lanjut, boleh Prau? Tolong. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan sekilas. Dalam budaya positif ada 6 materi yang akan kami sampaikan. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang kedua, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi 5 kontrol guru. Dan yang terakhir, restitusi segitiga. Jadi 6 materi ini nanti Bapak Ibu akan kami bagi bertiga. Ya, untuk lanjut kita ke teori kontrol. Kontrol. Coba kita sebagai contoh ya Bapak Ibu. Saya genggam tangan saya. Saya menganggap di tangan saya ini ada benda berharga. Duit 100.000 lah ya ceritanya ya. Berharga. Saya meminta Bu Epi untuk membuka tangan saya. Coba tolong Bu Epi buka tangan saya. Sekuat tenaga Bu Epi. Karena Bu Epi sakit, saya lanjut ke Bu Yulina. Tolong buka. Sekuat tenaga Bu. Sekuat tenaga. Terbuka nggak? Nggak terbuka. Sekarang saya coba lagi. Bu Epi buka Bu. Tolong Bu usaha. Saya buka. Saya buka. Tadi Bu Yulina susah. Bu Epi buka. Apa yang terjadi dengan kontrol di situ? Bahwa yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak dan tidak bisa mengontrol kita. Tetapi, jadi kalau dibilang kita bisa mengontrol murid, tidak Bu. Kita nggak bisa mengontrol murid karena nggak ada yang bisa mengontrol manusia kecuali dirinya sendiri. Tetapi murid bisa kita kontrol jika dia mau membuka dirinya untuk dikontrol. Iya, atau untuk dipandu. Kenapa Bu? Yang tadi bisa dibuka, ini nggak bisa dibuka. Menunjukkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu berbeda. Gak bisa kita samakan. Nanti itu materinya disampaikan Pak Yamin tentang kebutuhan dasar manusia. Ini dia yang tadi. Berdasarkan si William Glasser, ada 4 miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini salah orang memahaminya. Yang pertama, ilusi seolah-olah seakan-akan gurulah yang mengontrol murid. Gak bisa kan kita kontrol murid Bu, sampai capek urat radang ini putus tak didengarkan sama anak, betul tak? Karena memang gak bisa kita kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan dapat bermanfaat. Di sini penguatan positif itu maksudnya gini Bu. Ternyata saya setelah mempelajari modul ini di guru penggerak baru saya sadar. Oh ternyata ini juga salah saya lakukan. Apa itu? Ketika anak membuat kegagalan atau kesalahan, kadang kita bujuk-bujuk, kita memberikan nasihat terlalu lama, terlalu sering. Ternyata itu salah. Itu membuat anak-anak tidak menjadi mandiri. Karena dia melakukan itu karena bujukan kita, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nanti ada di teori motivasi Bapak Ibu. Lanjut tolong sayangku. Kita lanjut ke miskonsepsi berikutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita mengkritik asal
Walaupun dia salah ya Bapak Ibu, tidak boleh kita menjadi pembuat rasa bersalah. Nanti ada di 5 posisi kontrol guru yang akan disampaikan sama Bu Leni. Karena itu membuat anak tidak percaya diri. Karena kita nyalakan aja ngeblame tanpa tahu penyebab apa latar belakang anak itu melakukan kesalahan. Ngeblame aja ngejudge, nggak bisa. Harus kita cari nanti dengan restitusi segitiga untuk mengatasi masalah anak tersebut. Dan yang terakhir, miskonsepsi menurut si William, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin. Apa itu disiplin? Sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Jadi disiplin itu bukan kita patuh sama peraturan, takut kena hukum, takut kena tegur atasan. Makanya kita disiplin. Tidak seperti itu pola pikir pandang kita Bapak Ibu. Kita harus memikirkan nilai-nilai di dalamnya. Contohnya apa? Anak-anak contohnya melakukan kesalahan nyontek. Ada nilai yang dia langgar dan dia yakini. Nilai apa? Kejujuran. Nanti kita harus menanamkan nilai-nilai jujur itu kepada anak. Jadi dia itu kalau tak nyontek itu bukan karena takut kena marah, karena dia yakin, oh jujur itu penting. Nilai jujur itu harus aku terapkan dalam hidup aku. Selama ini anak-anak melakukan segala sesuatu hal itu, nanti motivasi ada karena ada 3 itu, takut kena hukum, takut kena marah, supaya dapat penghargaan. Ada nanti. Jadi ini dia disiplin. Tolong saya Prau lanjutkan Prau. Nah, ini dia. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya di sini Bapak Ibu, menurut KHD, jika kita tidak memiliki kemampuan memaksa diri kita sendiri untuk disiplin, karena disiplin itu harus berasal dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu, betul ya? Kita bangun on time tepat waktu, mengajar masuk kelas tepat waktu, itu harus dari dalam diri sendiri loh Bapak Ibu. Namanya self disiplin. Kalau kita sebagai guru nggak bisa menerapkannya, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Di sini siapa penguasa lain? Pimpinan kita Bapak Ibu. Jadi jangan salahkan pimpinan kita kalau pimpinan kita mendisiplinkan kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, sehingga harus ada dari eksternal, dari luar yang mendisiplinkan kita. Jadi janganlah sampai penguasa lain dulu mendisiplinkan kita, baru kita disiplin. Jangan Bapak Ibu, kita ciptakan dulu disiplin self-disiplinnya. Karena gak akan bisa Bapak Ibu dari luar mau kasih kayak mana pun kalau diri kita tidak melakukan dan tidak dari dalam, sangat susah. Itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Ya Bapak Ibu ya, yang setelah teman-teman kita. Lanjut Prau, tolong Prau. Tinggal sedikit lagi. Nah ini yang tadi saya bilang, teori motivasi menurut Diana Gosen. Nah selama ini pun ini salah kita Bu, motivasi 1 dan kedua. Apa itu? Banyak anak-anak ataupun manusia, orang melakukan sesuatu hal itu karena alasan pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Alah, aku kerjakanlah tugas ini biar gak marah di semula, biar gak disuruhnya aku nyuci kamar mandi. Bukan karena keinginan dia Bapak Ibu. Motivasinya supaya tidak dapat hukuman. Datanglah ke tempat waktu upacara, nanti ditegur sama pimpinan. Itu motivasinya supaya gak dapat hukuman. Itu salah Bapak Ibu, karena dari luar. Terus motivasi yang kedua muncul karena ada apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia mau melakukan sesuatu hal itu supaya dapat imbalan. Ada perlombaannya. Apa hadiahnya? Kulkas 10 inci. Nggak ada ya kulkas 10 inci. Oh TV 10 inci. Ikutlah aku.
Ibu kalau kayak gini, hanya ada imbalan aja baru dikerjakan. Kalau nggak dibayar, kalau nggak dapat imbalan, nggak mau dia kerja. Betul nggak? Iya, si Jum paling kuat. Makasih sayang. Yang ketiga, inilah yang kita harapkan muncul di dalam diri kita maupun anak murid kita peserta didik. Apa itu? Motivasinya muncul untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu hal itu karena supaya kita menjadi seorang yang kita impikan. Dan kita inginkan itu kita tuh menjadi orang yang kayak mana? Itu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Contoh lah ya, saya suka menyanyi. Alah, mana lah. Ya, jiwa saya menyanyi. Saya ingin kali bahkan diri saya yang terpendam ini keluar dari permukaan dalam bersemedi. Saya nggak mengharapkan hadiah imbalan, enggak. Yang penting yang saya buat saya bahagia, itu bisa memunculkan motivasi saya tadi untuk menyanyi. Jadi kita harus menerapkan motivasi yang ketiga dari teori Diana Boston ini. Kita melakukan sesuatu hal itu karena kita inginkan untuk menghargai diri kita sendiri, bukan karena supaya kena hukum, supaya dapat imbalan, tidak. Karena kita ingin, makanya kita lakukan motivasi. Kalau kita nggak ingin, jangan mau dipaksa, jangan mau dikontrol oleh orang lain. Oke, tolong kawanku. Nih, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang tadi ya Bapak Ibu, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mulai dari sekarang, jangan paksa anak-anak untuk menjadi apa yang kita inginkan, tapi tuntunlah mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Kita tunggu sebagai fasilitator, penuntun, bukan kita menuntut. Jangan jadi guru yang menuntut. Tugasmu mana? Waktu pernah sekarang udah mau ujian, tuntut kita Bu. Jadi kita menuntun Bu. Jadi gini, kalau nggak anak-anak yang kerjakan tugas terus dibiarin, tidak. Nanti ada restitusi sedikit penyelesaiannya. Kita panggil, kita cari tahu kebutuhan dasar apa di dalam diri dia yang tidak terpenuhi. Bisa jadi anak itu dari tulang punggung keluarga, pulang sore malam kerja, pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi kerja buat keluarganya. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu nanti Bu direstitusi. Lanjut kawanku yang cantik. Nih. Dua lagi Bapak Ibu. Teori hukuman, gelap saya buat latarnya. Hukuman. Iya. Jadi hukuman itu Bapak Ibu, dia bersifat tidak rencana. Hukuman ini tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari guru saja memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman Bu, nggak ada yang namanya hukuman kesepakatan antara guru sama murid. Hukuman itu pasti tiba-tiba. Nggak ada, guru pasti ngomong kesepakatan dulu. Penghargaan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, berarti kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini penghargaan dalam teori Alfie Kohn. Jadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari ya nak, nanti kalau kau ngerjakan ini siapa yang cepat, Miss kasih kue gorengan tempat Pak Min. Cepat orang itu ngerjain, tapi tanpa kita sadari bahwa kita berasumsi kalau nggak digituin mereka nggak akan
lakukan, apalagi dengan memberi hadiah. Karena itu membuat anak-anak nanti menjadi apa? Ketergantungan. Berharap dulu dikasih baru melakukan. Jangan. Tolong Bu, yang terakhir Sam. Ya, restitusi. Nah, restitusi ini apa? Nanti lebih jelas oleh teman-teman saya, Bapak Ibu. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Maksudnya apa? Restitusi. Anak melakukan kesalahan bukan langsung dihukum, dihakimi, tapi ketika anak melakukan kesalahan, terapkan restitusi segitiga. Apa? Anak disuruh berpikir, mencari solusi terhadap kegagalan yang mereka buat. Jangan kita yang menyelesaikan, Bapak Ibu, jangan kita yang berpikir. Kayak tadi anak saya nggak bawa kamus, kita cari selidiki kebutuhan dasar apa yang nggak terpenuhi. Dia udah bercerita, contohnya tidak ada uang mis untuk beli kamus. Kita cari terus untuk menyelesaikan solusi kamu bagaimana? Solusinya apa? Biarkan mereka yang berpikir, jangan kita emosional. Mak kau beli, minta sama mak kau, tak begitu pula. Biar mereka berpikir, iyalah mis, nanti saya tabung dari uang jajan saya mis, saya sisihkan. Atau bisa nggak mis nanti saya pinjam ke perpustakaan? Dia berpikir untuk menyelesaikan masalah sendiri, sehingga anak menjadi mandiri. Terciptalah karakter profil proyek Pancasila, profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya rasa sampai di situ dulu materi dari saya yang bisa saya sampaikan tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi, teori kontrol, penghargaan, hukuman dan restitusi. Terima kasih. Kalau ada salah kurang saya minta maaf. Berikutnya saya lanjutkan ke pemateri berikutnya, yaitu rekan saya Bapak Muhammad Yamin. Kepada Bapak Yamin kami persilakan. Permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, kita dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih kepada keyakinan kelas. Jadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu akan kita terapkan nanti. Kemudian yang berikut, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam mengambil nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita masing-masingnya, di sekolah kita yang bisa cintai ini. Muter nggak mau diputar? Oke, tadi dari Sampai habis katanya. Bu Ia itu menyampaikan pantun, saya akan coba juga pantun. Walaupun saya orang matematika, seperti kata Pak Sam tadi, orang matematika itu biasanya tidak pandai berpantun, termasuk saya juga ya. Adat istiadat warisan nenek moyang, mengajarkan nilai lewat zaman yang panjang. Gotong royong, jiwa kebersamaan, budaya positif jadi kekuatan kita bersama. Pantun yang kedua, di langit biru awan terasa. Itu awal ombel pertama. Jangan sampai hanya di sini, terus berlanjut acara kombel kita ini. Insya Allah. Jadi kalau Miss Muna tadi bilang kepada saya, ini Pak pemerintah telur kita pertama katanya. Jadi kombel yang sudah beberapa hari kita bentuk, sudah ada beberapa bulan, baru ini kita mulai kita aktifkan, dan kita berharap nantinya akan ada kegiatan kombel-kombel kita yang lain dengan pemateri Bapak dan Ibu guru yang lain. Karena kita sadari kami adalah bukan yang untuk mengajari, tapi kita belajar secara bersama-sama untuk memajukan SMA Negeri 2 Bagan Senebah yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, apa itu keyakinan kelas atau sekolah?
Jadi kita bahas apa itu keyakinan kelas atau sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan kita jadikan sebagai panduan kita untuk menuju kepada apa itu keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Nah, silakan. Ada kita kan? Bu Nur ini, silakan. Itu Sebenarnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Artinya helm itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita pakai kendaraan roda 4, kita nggak perlu pakai helm. Jadi kalau kita pakai kendaraan roda 2, itu kan apabila terjadi kecelakaan, itu bisa menghindari terbenturnya kepala. Jadi peraturan itu dilaksanakan, kalau menurut versi saya, peraturan itu atau keyakinan itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau menurut pendapat saya ya Pak, begitu. Sekian dan terima kasih. Sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini ketika saat COVID, apa alasan kita kira-kira? Mengapa kita menggunakan masker dan cuci tangan pada saat masa COVID? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau beri tanggapan? Silakan. Jangan aku ya, Weh. Ayo yang lain. Bu Darnawi, silakan. Oke, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Yamin. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik dari Bapak. Di situ mengatakan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Kalau kita ikutkan di musim COVID, ini adalah menjadi salah satu kebutuhan kita untuk mencegah virus yang sangat berbahaya untuk masuk ke tubuh kita. Dan untuk saat ini juga masker dan cuci tangan sangat berperan untuk kita lakukan karena mencegah penyakit juga. Jadi sangat utama demi menjaga kesehatan akan salah satu hal menjaga kesehatan. Terima kasih. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Prof. Darna bahwasanya mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita ya. Sehingga dari dua kasus ini dapat kita perhatikan nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu yang kita yakini memang oh ini baik untuk saya itu. Kemudian kesepakatan kelas ya, bagaimana cara kita untuk memunculkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh Miss Muna. Yang pertama saling menghormati. Yang kedua, jika bertanya kita harapkan nanti mengacungkan tangan. Bagaimana Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas kita untuk hari ini? Yang pertama saling menghormati ya. Kalau ada kawan memberikan masukan atau tanggapan ya kita hormati. Kemudian jika bertanya mengacungkan tangan dan menunggu dipersilakan oleh narasumber atau moderator kemudian bertanya atau menjawab. Kemudian kesepakatan kelas kita yang ketiga hari ini adalah aktif selama kegiatan belajar berlangsung atau berdiskusi sesuai. Kemudian yang keempat belajar dengan bahagia sesuai ya. Jadi kita harapkan meskipun di akhir-akhir ini sudah jam 2:30 termasuk jam 3 kita masih tetap semangat karena ini adalah untuk kebaikan kita bersama ya. Oke, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas ya?
Jadi secara umum keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dia bersifat universal. Itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Kemudian kalau kita perhatikan, ini nilai-nilai kebajikan biasanya itu sudah ada panduannya ya. Nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ini ada 6 lembaga ataupun organisasi yang sudah merekomendasikan kepada kita nilai-nilai kebajikan universalnya. Dan ini sudah sering kita baca. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari profil pelajar Pancasila. Dan ini yang kita harapkan kita munculkan nanti pada anak-anak kita. Kalaupun ini masih kurang, nanti akan kita tambah dengan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Profil pelajar Pancasila tadi sudah disinggung oleh teman kita, itu ada 6 komponen ya. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernada kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang kita harapkan kita jadikan nanti sebagai pembentuk keyakinan kelas kita kepada anak-anak kita. Sumbernya sudah ada. Kemudian bisa juga kita ambil dari DSP Essential Virtues. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, kemudian rasa hormat, kebahagiaan, toleransi, dan keadilan. Kebaikan atau kebahagiaan? Kemudian ada juga BO Primary Years Program, meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, penghargaan. Itu ada 12 komponen ya. Kemudian yang berikutnya, Apa itu BO? ini dia yang Apa itu BO? oke, nanti akan kita bagikan nilai-nilai kebajikan universalnya di grup kita ya. Karena waktu itu pun sudah agak terbatas karena Bu Lili nanti akan menyampaikan materi juga. Kemudian bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah? Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan jelas dia sudah tertulis ya, sebagaimana disebutkan oleh pemateri kita yang pertama. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Itu tadi yang kita sebutkan tadi, keyakinan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita buat keyakinan kelas yang tidak dapat kita terapkan ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita di dalam kelas, biasanya dalam pembuatan kesepakatan kelas ini kan kita minta tanggapan dari anak-anak. Kira-kira apa yang mau kita buat, kita sepakati di kelas kita ini? Seperti apa kelas kita mau kita buat? Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada keyakinan kelas yang sudah tidak relevan lagi atau harus ada yang kita tambahkan, juga kita tinjau ulang lagi. Sebagai contoh, ketika saya menerapkan keyakinan kelas, ada anak kita, itu sudah kita sepakati. Kalau 3 kali terlambat, kita proses. Nanti kita mintakan tanda tangan kepada wali kelasnya. Ya orangnya itu juga. Kemudian bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah? Ini ada 3 langkah. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat, kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah,
Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dan kita usahakan kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat yang positif. Kalimat negatif misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Yang positifnya berjalanlah di kelas atau koridor, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, salah satu kegiatan dapat kita lakukan adalah dengan mempelajari tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab guru itu seperti apa, tanggung jawab siswa seperti apa. Kemudian kita bagi nanti beberapa kelompok. Dari kelompok itu kita mintakan saran dan pendapat dari mereka. Jadi bentuknya nanti bisa seperti ini. Tugas guru seperti apa, tugas murid seperti apa, guru tugasnya berkewajiban untuk apa, dan murid tugasnya bukan untuk apa, gitu ya. Oke, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Oke, untuk keyakinan kelas saya pikir itu materi yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti akan kita bahas di sesi diskusi. Karena saya yakin di sesi diskusi nanti akan banyak masalah-masalah yang akan bisa kita diskusikan, dan saya yakin lebih menarik lagi nantinya. Kemudian kita masuk di 5 kebutuhan dasar manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri kita pertama. Semua anak ketika melakukan sesuatu itu pasti didasari oleh kebutuhannya. Sama seperti kita berbuat itu pasti tujuannya untuk kebutuhan kita. Jadi kebutuhan dasar dari anak-anak kita itu, kita pun seperti itu, ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah yang paling dasar. Maka kadang ada kita lihat anak kita di sekolah itu memang tidur ketika belajar. Kenapa? Karena memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ngantuk. Jadi di sekolahan ngantuk. Kemudian ada juga anak-anak kita kadang yang gurunya sedang belajar bersama temannya di kelas, tapi dia lagi makan di kantin. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan dasar dia, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi apapun yang dilakukan anak, ini perlu kita garis bawahi, pasti disesuaikan dengan kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang paling tertinggi itu adalah penguasaan. Ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Kalau kita dihadapkan pada kasus seperti ini, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, maksudnya Ulah Doni, ya, ulah Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, coba silakan, siapa yang mau kasih tanggapan? Kalau di kelas kita setiap masuk ada aja laporan si ini Pak, dia ada makan saya. Karena kebutuhan Doni tidak terpenuhi. Kebutuhan si Doni tidak terpenuhi, sehingga dia mengambil bekal temannya. Ada yang lain? Ya, jelas kebutuhan dia yang pertama dan kebutuhan untuk mungkin ada juga sifat apa dia yang biasa mengambil milik orang lain, apa namanya itu, klepto atau bersifat klepto. Jadi tadi sudah kita Klepto sampaikan 5 kebutuhan mengambil dasar barang manusia orang. itu, ya. Jadi kemungkinan adalah kebutuhan dasar Doni untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Bisa saja di keluarganya memang sarapan pagi itu tidak ada, ya. Bahkan anak-anak kita pun di sekolah gitu, sering kita jumpai
Pagi-pagi itu nggak makan. Saya sering sampaikan kepada anak, usahakan dari rumah itu makan. Karena belajar di sekolah ini jauh lebih memerlukan energi daripada orang tua kita yang kerja. Ya. Kelihatannya kita tidak capek, tapi sebenarnya capek luar biasa. Berarti kebutuhannya di rumah nggak terpenuhi. Jadi masing-masing kebutuhan itu, ini kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa kasih sayang itu bentuknya bisa seperti bersahabat, keinginan, Namanya perasaan, mengendalikan apa ya? mengontrol. Kebutuhan juga pada keluarga, kebutuhan pribadi, kebutuhan pribadi dan Kalau si Yuli harus ada pengendalian diri, nanti bisa kita. karena sarapannya dimakan Bu Ade. Sekarang ini ada kuis ya yang berkaitan dengan Pakai kuis. Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi kira-kira kebutuhan mana ini yang Kesenangan ya. kesenangan ya? Aku senang main kejar-kejaran. Kesenangan ya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang ya. Kalau ini aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan ya. Pintar guru SMA 2. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ye, 100. Yang pertama kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan. Benar. Oleh. Good job. Good job. Good job. Materi saya ini kita cukupkan, nanti kita diskusi terlebih dahulu. Kalau ada pemilih kami persilakan untuk materi yang lebih menangkan lagi. Penanganan anak seperti apa seharusnya yang kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya dulu ketika disebutkan segitiga restitusi apa ini itu, tapi setelah saya belajar oh ini rupanya saya seperti itu. Oke, silakan kepada pemilik. Ini resiko saya, tapi saya ingin supaya nggak ngantuk, nggak tahu saya lagi dikasih pantun sama Pak Yamin sudah, saya nggak pandai berpantun. Ya, dikasih apa? SPG sama semua udah, ya kan? Ini ada, ini salah nih, melanggar dibilang sebentar tadi. Semangat supaya fokus, ya. Kasih duit. Pertanyaan pertama berasal dari presentasi semua. Siapa yang masih ingat? Apa yang mau bertanya? Apa yang mau bertanya? Oke, siapa yang tahu apa itu restitusi? Dapat ini satu. Restitusi. Mana ini? Apa itu restitusi? Oke, hari ini mana tadi mic-nya? Kasih mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ulangan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Betul? Yang benar lah. Betul itu? Iya betul. Dapat ya. Burinya di dua.
diskon saya. Oke, siap-siap. Bapak boleh ya. Oke. Sudah habis Pak. Boleh. Silakan Pak, apa itu restitusi? Ya, masalah restitusi itu pernah dimasukkan oleh guru salah satunya yang saya observasi, dia Hairani. Ya, dia menyatakan restitusi. Restitusi itu pengertiannya banyak mengambang, kecuali ada restitusi siswa atau segitiga restitusi. Kalau pertanyaan hanya restitusi, maka jawabannya ada dua yang tadi yang disebutkan. Yang selanjutnya ada juga restitusi itu adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Itu restitusi. Kecuali dia lebih khusus restitusi siswa atau segitiga restitusi. Baru itu jawabannya seperti tadi. Ya. Iya, Bapak benar juga. Tapi seperti yang saya katakan, saya cuma tanya apa itu restitusi, bukan segitiga restitusi. Bapak juga benar ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke, terima kasih Pak. Sekarang ini masih fresh nih, berasal dari Kaliamin. Siapa yang tahu bisa menyebutkan? Cuma sebutkan aja ya. Cuma disebutin, nggak itu nggak diterangin definisinya enggak. Siapa yang bisa nyebutin 5 kebutuhan dasar manusia? Silakan. 5 kebutuhan dasar manusia. Udah janjian kayaknya. Kebutuhan dasar manusia, betul saya tulis tadi Bu, itu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Betul nggak? Oke, benar, terima kasih Bu Eti, masih fresh. Oke, selamat. Sekarang keluarkan penanya semua, masing-masing pegang pena. Pegang pena. Pena dipegang aja kan? Pegang aja. Bentar lagi cair, gaji 13 cair. Bulan 6 ketemu. Awal bulan 6 cair gaji 13. Katanya. Karena nggak ada asisten ya bagiin. Harus kita sendiri mau bergerak. Kan itu gerak. Bapak udah. Belum jumlah sana. Satu orang satu, nggak boleh ada dua, nanti ada kecurangan. Satu orang satu, nggak boleh dua. Ayo, saya nggak ikut tadi juga bagikan ke kawannya yang belum nggak semua. Ibu, saya akan menghadirkan sebelum kita mulai tujuan saya presentasi di sini, tujuan penyampaian saya rasa ini sangat krusial. Ini bagaimana bila ibu menemukan satu kasus apapun itu, baik dengan siswa kita, baik dengan suami, atau yang penting masalah ya, kasus. Bagaimana cara mengatasinya? Inilah yang mau saya jabarkan. Saya nggak pandai mendefinisikan. Saya buat praktek contoh kasus. Ibu nanti menelaah sendiri ya. Sebelum saya kasih teori sedikit, nanti kalau sudah ibu jawab baru saya kasih sedikit. Benar nggak yang ibu jawab tadi? Ingat ya, jangan ada notesnya itu yang double. Nanti nggak fair, nggak adil. Dan diupayakan tulisannya ada kecil-kecil ya. Ya. Jika ada masalah, bagaimana menanganinya kasusnya? Iya, terserah mau masalah. Kalau ini satu contoh kasus di sekolah kita beneran, kasus anak kita. Nah, kalau ibu jadi wali kelasnya, jadi guru mapelnya, jadi kepala sekolahnya, jadi guru BK-nya, gimana cara ibu menanganinya? Satu kasus yang nanti saya hadirkan.
Siap? Jangan contekan ya. BK. Ya bebas, nah, belum dikasih. Cuma ini teori dasarnya udah ada dari Nesmuna, dari Bu, pegang pena lah Bu. Silakan diopen. Ya. Ayo, semua harus standby. Ya, nanti hitungan saya ada instruksi kalau sudah letakkan penanya. Oke? Ya? Oke? Sudah semua pegang pena? Sudah. Udah kan Pak? Disimak dulu kasusnya. Baru ditulis di situ, oke? Ini kasusnya. Udah semua ya? Fokus. Ini kasusnya. Akan adalah seorang siswa di SMA Bagan Sinembah. Nah kan sering kali bolos ketika jam pelajaran masih berlangsung. Nah kan awalnya meminta izin kepada guru mata pelajaran untuk ke toilet. Namun, nah kan tidak kunjung balik sampai jam pelajaran sudah selesai. Nah kan bukannya ke toilet, namun akan ke kantin. Tindakan yang dilakukan ngakak. Tindakan yang dilakukan ngakak sering ketahuan guru tiket. Sebagai konsekuensinya, guru tiket meminta ngakak menghadap guru tiket. Guru BK sorry. Namun ngakak tidak juga menghadap guru BK. Hal ini dilakukan akan secara berulang-ulang. Dah, pertanyaannya, kasusnya kan seperti ini, bagaimana cara ibu menanganinya? Silakan tulis. Ayusmi menang lah ini, BK dia. Ini menang lah ini. Ngakan nih sombing lah ini. Sombing maknya. Iya. Guys, BK jangan nyontek ini dua-dua nih. Bisa itu mundur ini Bu Leli. Itulah BK, cepatlah. 2 menit lagi ya. Lama tuh. 2 menit. Nanti kalau hitungan ketiga sudah letakkan temanya. Kayak siswa ujian semuanya. Sumpah. Bagus di foto ini semua. Udah video. Oh Bu Yuli, ecek nulis aja Bu Yuli. Bu Yuli nggak ada pena tuh Bu Leli. Oh peraw, sehingga nggak bisa mengikuti. Nah keluarkan dari. Jangan panjang-panjang. Prosesnya masih panjang. Harus cuma ditimbal balik. Satu menit lagi. Iya lah. Guru bahasa Indonesia menang ini. Guru BK bahasa Indonesia pemenangnya. Siapa? Ah ini nih. Motivasi imbalan ini. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Jangan berubah lagi ya. Oke, letakkan. Nah, sebelum tahu ini yang kulakukan benar atau salah sih, yang benar gimana sih?
ya. Nanti akan tahu, oh pantesan aku gagal terus melakukan ini. Nanti ketahuan penyebabnya apa. Oh pantes aku memang salah pakai ini. Statusnya kita Kurang bertahun-tahun akan ketahuan. Ya. maksudnya kita Nah. panggil dia tuh kita sebagai apa nih, wali kelas, wali guru aja. Ya, sebelum tahu jawabannya, di sini saya akan memberikan 5 posisi kontrol ibu sebagai guru. Kalau sebagai guru di sekolah, ada 5 posisi kontrol kita untuk menangani masalah. Sebagai guru ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, mulai terbayang nggak? Dan yang keempat pemantau, kelima manajer. Ibu tahu posisi kontrol sebagai penghukum contohnya seperti apa seperti ibu? Saya nggak pandai menjelaskan, contohnya aja. Tahu aja yang salah, udah gitu. Itu dari penghukum. Jadi nggak ngantuk saya, Bu. Ini menarik lah, kita masalah sebelum kita temuin ya. Dan pernah kita melakukan itu? Berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Saya belum bisa mengatakan penghukum itu salah atau benar. Nanti sampai di akhir akan ketahuan salah atau benar. Dan posisi yang kedua, nah untuk yang pertama, kalau kita mengatakan keluar sopean, dan dari katanya kata-kata yang kita keluarkan. Nah anak, kalau kita melakukan itu anak jadi pendendam, makin agresif, makanya diulang-ulang lagi, benar nggak? Bukan makin kapok, bukan kapok, enggak. Kalau ibu melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, efeknya anak akan menjadi pendendam dan agresif lagi diulangnya. Betul nggak? Makanya udah terlihat ya. Dan yang kedua, posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah nggak melakukan ini? Dengan gini loh, nah, maaf ya. Pembuat rasa bersalah gini, gurunya gini. Kok tega sih kamu nak? Kemarin kan udah ibu bilang, kalau kamu kayak gini nanti ibu ditegur kepala sekolah loh. Jangan lagi ya. Lalu hari ini kamu melakukan lagi, ibu nanti ditegur loh sama ibu. Pernah nggak? Pernah nggak? Itu posisi kontrol ibu membuat rasa bersalah anak dalam diri anak timbul. Saya nggak katakan ini benar atau salah juga, belum salah. Ya, kalau ini ibu lakukan, ya, di dalam diri anak itu akan timbul rasa bersalah kepada ibu. Ya, kok kamu lakukan lagi sih? Kamu gak kasihan nih kok ibu? Gara-gara kamu selalu ibu udah ditegur lagi, tapi nanti kamu ya kayak ditegur lagi. Kan kemarin udah jangan juga lagi. Anak mendengar ucapan kita seperti itu, anak akan merasa bersalah dalam dirinya. Kadang dipendamnya, besoknya dia berbohong lagi. Kalau anak kita melakukan rasa bersalah, posisi sebagai pembuat rasa bersalah itu anak biasanya cenderung berbohong kepada orang lain, tapi dia berbohong karena dia merasa bersalah, gitu ya. Yang ketiga sebagai teman, pernah nggak ibu sama anak, kebayang nggak? Anda memperlakukan anak siswa itu seperti teman ibu. Nah, bahkan dia kalau berbuat salah, ibu menasihatinya seperti kayak teman. Pernah? Pernah ya? Kalau itu ibu lakukan, anak ibu tidak mandiri, ketergantungan sama ibu. Jadi dia kalau punya masalah dia nggak bisa buat solusinya untuk diri sendiri. Iya, tujuan kita mendidik menuntun anak itu supaya anak bertanggung jawab dan bisa mandiri. Tapi dengan tuntunan kita, bukan kita lepas juga. Jadi dia kalau ada masalah, dia bisa cari solusinya sendiri supaya mandiri dan bertanggung jawab. Kita nggak ada memaksa-maksa, ya. Jadi sebagai teman sudah terperangkat gambar ya Bu ya.
sudah mandi. Tujuan kita agar anak bisa bertanggung jawab dan mandiri. Ya. Yang keempat sebagai pemantau. Ini sering nih, saya juga sering. Gini ucapannya. Kok kamu lakukan itu? Kamu tahu kalau kamu lakukan itu sanksinya ini yang kamu dapat. Kayak ini, kalau kamu rokok tahu nggak poinnya berapa? Tahu nggak gitu? Kalau dari ibu bilang kalau kamu masih tua juga nggak boleh masuk di zaman pelajaran ibu. Itu sebagai pemantau. Saya juga serius ini. Ya. Pasti Bu. 55 ini kita Nah, efeknya gimana? Orang kalau saya tayangkan, membela sambil mengendal ya. Efeknya kalau sebagai pemantau itu seperti apa anak-anaknya? Kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Kalau kita itu konsekuensinya gini-gini. Anak mengerjakan sesuatu pasti suka dilihat, benar nggak? Dipantau. Anak kita kayak gitu loh. Mau anak melakukan sesuatu kalau kita pantau, nggak ada juga ya enggak. Mau kayak gitu? Enggak ya. Berarti saya nggak tahu itu benar atau salah juga. Oke, yang terakhir sebagai manajer. Manajer. Sebagai manajer itu gimana? Saya rasa ini ada yang sudah melakukan tapi masih jarang. Saya juga baru saya lakukan. Ya, kalau posisi kontrol kita sebagai manajer, kita menyerahkan anak itu untuk mencari solusi masalahnya sendiri, tapi masih kita bimbing. Dia sendiri yang menentukan. Misal dia melakukan kesalahan, telat. Jadi gimana? Soalnya itu kan kita suruh ngaku, nggak tahu ya kalau suruh ngaku apa, kontrol yang apa, atau nggak disuruh ngaku. Kenapa kamu telat? Saya kesiangan Bu. Kenapa bisa kesiangan? Saya tidurnya jam 3 Bu. Jadi kalau besok siang lagi gimana? Saya janji Bu, saya nggak mau lagi tidur malam sampai jam 3 dan saya nggak. Itu solusi nggak? Solusinya dari siapa? Dari siswa. Itulah manajer. Jadi posisi manajer itu kita mengajukan pertanyaan kepada anak, tapi anak mencari solusi masalahnya sendiri biar dia mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang, paham ya Bu? Baca yang ibu tulis, lalu bukan kira-kira posisi jawaban ibu itu sebagai apa? Silakan ditulis. Ayo, silakan ditulis di bawahnya. Nah, manajer KB manajer. Yang jujur dong. Asistennya siapa? Gak apa-apa Bu, bersedia? Oke, jangan-jangan orang kayak ibu ya. Oke, kebetulan ada Bu Fitri ingin membacakan dengan Bu Fitri. Saya juga minta Bu Fitri mau nggak ya di sini ya? Oke, terima kasih Bu, silakan. Bisa dinilai saya ini udah berada di posisi yang mana dari kasus yang sudah tadi sama-sama kita lihat bersama. Jadi hal yang saya tulis di sini, pertama itu saya akan bertanya kepada Ngakan mengapa melakukan hal tersebut. Itu yang pertama saya lakukan. Kemudian saya akan meminta Ngakan untuk menjawab, benar nggak yang kamu lakukan itu sudah sesuai nggak dengan nilai-nilai ataupun aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu yang akan saya tanyakan kepada Ngakan. Kemudian langkah berikutnya saya akan berdiskusi dengan Ngakan. Ngakan, bagaimana kira-kira Nak agar hal ini tidak terulang kembali? Ini yang saya tulis di sini, nanti boleh dibaca. Kemudian langkah berikutnya saya akan bertanya kepada dia lagi, Ngakan, jika ini terulang lagi, maka apa yang akan terima sebagai konsekuensi atas pengulangan
sini kembali. Jadi ini ada 4 poin yang saya tulis di sini. Jadi posisi kontrolnya saya sebagai apa? Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri, luar biasa. Ibu-ibu, coba rame-rame dengar pemaparan dari Bu Fitri tadi ya. Itu jawaban pure dari Bu Fitri. Kira-kira yang dilakukan Bu Fitri, posisi Bu Fitri, posisi kontrol Bu Fitri sebagai apa? Iya benar ya, ini paham berarti sebagai manajer. Nah, saya tanya jawab rame-rame. Kan dari posisi kontrol itu ada 5, salah satunya posisi kontrol sebagai teman, ya kan? Saya mau nanya, posisi kontrol sebagai teman itu benar enggak? Karena saya pernah mengikuti dulu itu tahun berapa tuh ya, waktu tahun berapa tuh ya, 2012 waktu yang dipanggil ke Jakarta dulu pada itu. Tutor saya mengatakan untuk pengawasan di kelas itu, beliau mengatakan di kelas itu kamu harus, ibu dan bapak harus menganggap siswa-siswi bapak ibu itu sebagai teman, sehingga jika bapak dan ibu sudah menganggap siswa bapak ibu itu sebagai teman, maka mereka itu akan lebih terbuka kepada bapak dan ibu, baik masalah pelajaran atau pribadi. Kemudian mereka, tetapi dengan positif lah gitu ya kan, dengan sopan santun kata beliau. Terima kasih. Terima kasih Miss Hombi. Tepuk tangan dulu buat Berarti Miss Hombi juga mengerti yang saya paham Miss Hombi. Nah, masih ingat apa yang dikatakan Miss Hombi? Ada teman beliau membantu kasih masukan kalau mau ada misalnya siswa anak kita ada masalah, kontrol kita sebagai teman. Coba diingat, Miss. Misalnya itu ada masalah dengan anak, Anda ibu pakai posisi kontrol sebagai teman. Berhasil tidak? Tidak. Yang ada anak gak mandiri, ketergantungan, karena manja. Enggak. Dan jadi jelas yang benar yang mana ya? Ya, enggak semuanya benar. Kayak mana saya bilang, kamu benar, saya gak berani katakan benar, tapi saya sangat berani menyatakan manajer memang yang paling benar. Oke? Karena sebagai teman, saya juga besarin anak saya sekarang pakai sistem teman tuh, kontrol teman. Aduh, sudah mulai nampak Bu, sudah mulai nampak hasilnya. Ya? Ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah. Kalau tadi kan tahu kenapa gagal, ternyata posisiku gak tepat sebagai pemukul, sebagai teman, pembuat masalah. Sekarang kita cerita langkah-langkah restitusi. Tadi restitusi apa? Udah disebutkan sama Bu Fitri. Di situ ada Fitri ya? Bu Rini, dan disebutkan sama Bapak Kepala Sekolah. Itu restitusi. Restitusi itu secara singkatnya ya, itu proses pemulihan, bukan sakit kemudian enggak. Artinya siswa itu tadi berbuat salah satu, kan ingin kita tuntun supaya dia nggak salah lagi. Nah itu proses pemulihan, itu namanya restitusi. Dan kita bimbing dengan cara dia cari solusinya sendiri. Itu namanya restitusi. Nah berikut ini yang mau saya paparkan adalah langkah-langkah restitusi. Langkah-langkahnya seperti apa? Bagaimana cara melakukannya? Ada 3, cuma 3 loh. Nah, yang posisi yang benar manajer, cara melakukannya gimana? Enggak, cuma 3 langkah. Ya, tapi sebelum saya jelaskan, coba perhatikan video berikut ya. Tontonnya sebentar. Di konten kedua, oke ya? Oke, jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini karena waktunya pulang. Ya kita lah
Ya, kan dari tadi jawab terus. Jawab terus kan ya? Benar nggak? Jawab terus ya. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak semuanya karena sudah memberikan waktunya sehingga kita bisa berkumpul di kompel pertama kita ini. Nanti akan ada kabar berikutnya kompel kedua kita adakan tanggal berapa, dan nanti sertifikatnya dikirim ke emailnya masing-masing ya. Makasih, Terima kasih.